لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, nikmat dan rahmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Di antaranya nikmat kesempatan pada siang yang penuh berkah ini, bersamaan dengan datangnya hari pertama tahun Hijriah 1447. Allah SWT berikan kita kesempatan untuk bersama-sama bertaqarrub melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah berkenan menerimanya. Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini hari pertama tahun Hijriah 1447 yang merupakan Jumat pertama bulan Muharram, yang merupakan hari yang penuh makna, penuh keutamaan. Secara historis, kalau kita mengingat bulan Muharram, tanggal 1 Muharram ini erat sekali dengan bagaimana sejarah perjuangan ibadah Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah. Setelah baginda SAW diangkat menjadi Nabi ketika beliau umur 40 tahun, terus beliau menyampaikan dakwahnya kurang lebih selama 13 tahun yang kita sebut dengan periode Mekah, dengan dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, lalu jahriyah, lalu terus dengan berbagai macam. Intinya selama 13 tahun itu tantangan dakwah itu begitu berat di hadapan baginda SAW. Beliau mendapatkan begitu banyak ujian dan tantangan di dalam dakwah ini, sampai-sampai beliau merasakan bahwa di situ ada perbedaan. Bagaimana periode Mekah yang diakhiri dengan berhijrah dengan periode Madinah, di mana Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah itu di Mekah begitu susah. Bagaimana ketika sudah mulai ada pengikutnya satu persatu, mereka semua diintimidasi, disiksa, disakiti dengan berbagai macam siksaan dan kezaliman. Dan saat itu baginda dalam kondisi lemah, seorang pribadi yang belum punya rakyat, belum punya struktur pemerintahan, pengikutnya para hamba sahaya. Ada Bilal bin Rabah,
seorang hamba yang lemah, yang tidak ada kedudukan di situ. Bagaimana dia untuk mempertahankan dakwahnya, menentarakan agamanya, diikat tangannya, diikat kakinya, dilarak, ditindih batu untuk dipaksa kembali ke agama mereka, agama jahiliyah. Beliau katakan, Allahu ahad, ahadul ahad. Lebih baik mati daripada dia kembali kepada agama jahiliyah aja. Khabbab bin Al-Arad yang disiksa dengan dipanaskan besi, disetrika dengan berbagai macam siksaan yang sangat pedih. Semuanya bertahan menghadapi kepedihan tantangan dakwah di periode Mekah ini. Ammar, kemudian ayahnya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah, yang kemudian sampai akhirnya sebagai seorang yang syahidah pertama karena mempertahankan agamanya, ditusuk dari depan dan belakang depan. Ketika baginda SAW melihat bagaimana kepedihan atau siksaan yang diterima oleh para pengikutnya, beliau tidak bisa berbuat sesuatu karena masih lemah, pengikutnya masih sedikit dan para hamba sahaya. Lalu ketika beliau menyaksikan keluarga Yasir disiksa, beliau katakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sungguhnya Allah sudah menyiapkan surga untuk kalian. Begitulah. Akhirnya karena begitu kerasnya permusuhan, godaan, cobaan yang diterima oleh baginda SAW, Rasulullah SAW diizinkan untuk berhijrah setelah 13 tahun. Dan ternyata setelah baginda SAW hijrah ini mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ketika di Mekah begitu berat tantangannya, begitu keras tantangannya, tapi ternyata di Madinah baginda sudah ditunggu. Mereka sudah merindukan datangnya sosok orang yang terbaik di muka bumi ini, sehingga mereka datang, mereka menyambutnya ketika baginda datang. Tola al-badru, dan begitulah, sehingga begitu cepat berdakwah di situ diterima. Tidak lama kemudian baginda sudah menjadi seorang pemimpin yang kuat. Tahun ke-8 Hijriah beliau sudah kembali merebut kota Mekah, kita kenal dengan istilah Fathu Makkah. Maka kemudian batas antara periode Mekah ke Madinah ini yang ditandai dengan hijrah ini dianggap sebagai momentum yang sangat penting. Makanya kemudian setelah beberapa tahun nanti baginda Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar, lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Maka pada kepemimpinan beliau diputuskan bahwa tahun Hijriah, tahun Islam dimulai dengan peristiwa hijrah. Ini makna penting dari hijrah. Lalu kalau secara historis kita sudah bisa membaca dalam sirah, tapi sebetulnya secara hakikat apa keutamaan hijrah ini? Sehingga mempunyai kedudukan yang begitu tinggi. Para ulama menyebutkan beberapa keutamaan. Di antaranya pertama, orang berhijrah ini keutamanya itu dibandingkan sejajarkan dengan keimanan dan dengan jihad. Makanya kata Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Para ulama memahami bahwa kemuliaan, keutamaan berhijrah ini sejajar dengan keimanan dan berjihad. Kita tahu bagaimana tingginya nilai keimanan seseorang. Itulah menjadi karunia yang paling mahal dalam hidup kita. Seseorang kalau nggak dikaruniai iman, walaupun sehebat apapun prestasi dunianya itu nggak ada artinya. Tetapi ketika Allah karuniakan iman kepada Allah dan Rasulnya sebagai muslim, itulah sesuatu yang paling mahal. Dan berhijrah itu disejajarkan dengan beriman, berjihad, dan berhijrah. Ini menunjukkan bahwa berhijrah itu merupakan amalan yang sangat besar. Bahkan berhijrah, ketika orang sudah niat berhijrah belum sampai kepada tujuannya berhijrah pun, Allah andai umpamanya Allah panggil dia, Allah berikan pahalanya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang sudah niat berhijrah, lalu dengan takdir Allah dia belum sampai ke tempatnya, sudah panggil dia, Allah cabut nyawanya, maka pahalanya sudah sampai kepadanya. Saking begitu utamanya orang berhijrah.
Yang kedua, orang-orang yang berhijrah juga akan mendapatkan kedudukan yang khusus, yang mulia. Ulaika a'dhamu darajatan. Mereka adalah orang-orang yang agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena suatu hal yang berat berhijrah. Bagaimana seseorang yang tanah airnya lahir di situ, bahkan dia punya segala-galanya di situ, harus dia tinggalkan semuanya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah, sebetulnya beliau mengatakan begitu berat. Sampai dalam sirah dikatakan, wallahi ya Makkah, la anti ardu ahabbul ardi ila Allah wa ahabbul ardi ilayya walaula anni ukhrijtu ma kharajtu minni. Kata beliau, demi Allah wahai Makkah negeriku, engkau adalah negeri yang paling Allah cintai dan negeri yang paling aku cintai. Andai karena bukan karena aku disuruh pergi dari sini, saya tidak akan pergi. Begitulah tanah air itu memang begitu dekat dengan kita, begitu berat. Makanya orang-orang yang kemudian hijrah, dia mau meninggalkan negerinya karena Allah dan Rasulnya, Allah kasih kedudukan yang tinggi. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab fikih itu, di antara orang yang didahulukan dia untuk menjadi imam itu adalah orang yang paling dulu hijrah. Ya ummukum aqra'ukum kitabillah. Yang paling berhak untuk jadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus, yang paling benar bacaan Qur'annya. Wa in kanu fil qira'ati sawa, kalau sama-sama bagusnya dalam bacaan, fa a'lamuhum bisunnah, yang paling pintar, yang paling paham tentang agama ini. Wa in kanu fis sunnati sawa, kalau dalam memahami agama ya sama, apa? Fa aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrahnya. Karena itu gambaran bagaimana ketika Allah sudah menyeru untuk berhijrah, Rasul yang berhijrah, lalu dia dengan segala apa yang dia miliki dia tinggalkan, itu pertanda bahwa pertanda tentang kekuatan keimanannya. Jadi orang-orang yang berhijrah, Allah kasih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang yang hijrah, mereka dikatakan ulaika humul faizun. Orang-orang yang berhijrah inilah orang yang paling berpeluang untuk sukses. Al-faiz, orang-orang yang menang, orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena dia itu telah berjuang, rela meninggalkan tanah air dan melakukan sesuatu yang baru. Dan memang dalam kenyataan hidupnya biasanya orang-orang sukses itu orang yang mau berhijrah. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, safir tajid wa'dan aman tufariqu fansab fa inna ladidal ais fil nasb. Ayo pergi, jangan ragu-ragu. Karena kadang-kadang kita kalau di kampung sendiri nggak berhijrah, ya itu tuh orang sudah tahu kartu kita semua. Makanya kalau kita kepengen sukses, kita pergi. Kemudian orang lain pergi ke daerah kita, itu tuh. Begitu sunnatullah. Makanya kata Imam Syafi'i dalam syairnya apa? Ra'aitu qufal ma'i yufsiduhu insara taba wa in lam yajri lam yatibi wal asadu laula firaqil ghabi mafshasan wasahmu laula firaqil qausi lam yusib. Kata beliau, kalau air enggak mengalir, itu ujung-ujungnya pasti airnya akan keruh, lumutan. Tapi begitu dia mengalir, dia akan jernih kembali. Begitulah kita, kalau kita diam di situ enggak berubah, enggak mau berhijrah, ya begitu. Beliau katakan wal asadu laula firaqil ghabi maftasan. Singa itu akan dia menakutkan dan mendapatkan mangsa kalau dia itu keluar dari hutan, dari sarang ini. Kalau di situ saja orang enggak ada takut. Ini gambaran betapa bahwa Allah Subhanahu wa taala waulaika humul faizun, orang-orang berhijrah, orang yang mendapatkan peluang untuk menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses, tentu berhasil secara duniawi maupun juga ukhrawi. Lalu bagaimana, apakah sekarang kita kaitannya dengan hijrah, apakah mesti harus berhijrah? Yang bagaimana yang dimaksud hijrah, makna hijrah dalam artian kita dalam kehidupan sekarang ini. Ada seorang ulama, Al-Ais bin Abdussalam, beliau mengatakan hijrah itu ada dua macam. Kata beliau, al-hijratu hijratan, hijratul awtan wa hijratul ithmi wal udwan. Hijrah itu ada dua macam. Hijrah meninggalkan tempat atau tanah air, tempat tinggal kita,
Kemudian yang kedua hijratul ithmi wal udwan. Itu yang kedua hijrah secara maknawi yang meninggalkan dosa-dosa, berbagai macam larangan Allah dan berbagai macam kezaliman, kemaksiatan. Menurut para ulama kalau hijratul awtan, memang kalau hijrah dalam artian seperti yang diserukan dulu oleh baginda SAW sudah selesai, ya kan? La hijrata ba'dal fathi sudah. Tapi hijrah dalam realita kehidupan kita, bagaimana, apakah kita harus pindah? Para ulama membagi-bagi. Yang pertama ada yang wajib berhijrah. Kapan kita harus berhijrah dari tempat tinggal kita? Manakala kita tidak bisa mengamalkan agama kita. Kita hidup di satu tempat, di situ semua orang melarang kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk lebaran. Kalau memang ada tempatnya kita bisa, kita harus berhijrah. Yang kedua, menurut para ulama adalah hijrah yang sebetulnya wajib tapi dimaafkan karena kelemahan. Sebetulnya secara hukum andai dia punya kemampuan itu harusnya pergi dari situ hijrah. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, dia maklum. Dia harusnya berhijrah, tapi kalau dia nggak puasa bagaimana, nggak mampu, dimaafkan. Yang ketiga disebutkan hijrah sunnah mustahab. Kapan? Kalau kita yakin dengan berhijrah ini manfaat kita, potensi kita, cara pengamalan agama kita, dakwah kita akan lebih bagus, manfaatnya lebih dirasakan. Kita berhijrah dari situ, maka hijrah itu mustahab. Yang keempat disebut hijrah dengan mubah. Mubah itu kita tidak tahu pasti kira-kira kalau kita hijrah dari situ tuh bagaimana. Sampai ada juga yang maunya makruh. Makruh artinya kalau kita keluar dari situ justru malah menjadi tidak bagus dan seterusnya. Intinya hijrah secara al-awtan atau hijrah dari tempat tinggal itu sifatnya kondisional, dilihat dari mana pertimbangan kemaslahatan dan kemudaratan. Tetapi hijratul hikmi wal udwan menurut Syekh Al-Ais bin Abdul Salam, hijrah meninggalkan dosa dan maksiat dan berbagai macam kezaliman itu wajib, hukumnya wajib. Hijrah maknawiyah dalam artian kita meninggalkan larangan-larangan Allah itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim nih, hadis sahih muttafaq alaih, kata beliau, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah orang yang apabila orang muslim lain selamat atau tidak terganggu dengan perkataannya dan perbuatannya. Jadi kita jangan mengklaim sebagai seorang muslim kalau mulut kita, kata-kata kita, perbuatan kita justru masih menyakiti, mengganggu orang lain. Karena seorang muslim menurut hadis ini apa? Seorang muslim adalah seorang di mana orang muslim yang lain selamat, tidak terganggu oleh perkataannya dan perbuatannya. Wal muhajir, dan seorang yang hijrah yang hakiki, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah hakikatnya adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah. Dan kita semua setiap saat adalah dituntut untuk menjadi hamba-hamba yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sehingga hijrah secara maknawiyah itu meninggalkan perbuatan dosa dan berbagai macam kemaksiatan itu hukumnya wajib bagi kita dan itu berlaku sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya atau dengan datangnya peristiwa hijrah ini mengingatkan kita kembali tentang makna di balik peristiwa hijrah ini. Yang pertama, ini sebagai penanda kebangkitan dakwah umat Islam yang diawali dengan hijrahnya bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, mengingatkan betapa keutamaan yang kita raih dengan kita berhijrah. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, bahwa sebetulnya setiap saat kita ada tuntutan, kita diwajibkan untuk berhijrah, yaitu dengan meninggalkan semua yang dilarang Allah SWT dengan menjalankan semua yang diperintahkan Allah SWT.